Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Maryam Febianti, Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 5. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang laporan dari hasil wawancara di Pondok Pesantren Miftahul Muqtadiin Arifin, di mana dengan judul kajian kitab-kitab tasawuf klasik dalam tradisi pembelajaran di pondok pesantren tersebut. Dan pondok pesantren tersebut itu terletak di Krempiang, Tanjung atau Nganjuk, dan dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menekankan pembelajaran agama secara mendalam, khususnya dalam bidang tasawuf. Nah, di pesantren itu juga para santri tidak hanya mempelajari tentang fikih dan ilmu syar'i lainnya, tapi juga diajarkan untuk pemahaman spiritual melalui kitab-kitab tasawuf klasik yang menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan mereka. Jadi dalam presentasi ini aku akan menjelaskan bagaimana sih tradisi pembelajaran kitab tasawuf klasik yang dijalankan di pesantren itu, dan kitab-kitab apa aja yang menjadi rujukan, serta bagaimana metode pengajaran di pesantren ini untuk mendukung pemahaman tasawuf secara mendalam. Oke teman-teman, pada slide ini kita akan membahas mengenai tradisi transmisi keilmuan tasawuf klasik, di mana tradisi ini sebenarnya merupakan salah satu fondasi penting dalam pesantren di Indonesia. Dan di pondok pesantren, ilmu itu tidak hanya diajarkan lewat teori saja pastinya, tapi juga melalui proses transmisi langsung dari guru ke santri atau kiai ke santri. Dalam konteks tasawuf klasik, nah para guru atau mursyid yang membimbing santri untuk memahami ajaran tasawuf secara mendalam itu mulai dari aspek spiritual, etika, adab, hingga praktik-praktik zikir dan mujahadah lainnya. Nah, transmisi ini tuh penting banget karena tasawuf itu bukan hanya sekedar ilmu yang bisa dibaca di buku aja, tapi juga pengalaman spiritual yang harus dipraktekkan dan dipahami melalui bimbingan langsung. Dan tradisi seperti ini tuh biasanya membuat pesantren itu menjadi tempat yang unik dan dalam melestarikan dan meneruskan ilmu tasawuf klasik dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti itu. Oke teman-teman, slide ketiga. Jadi di Pondok Pesantren Miftahul Muqtadiin Arifin ini itu ada 3 kajian kitab utama yang dipelajari para santri, dan ketiga kitab ini tuh dianggap sangat penting buat memahami tasawuf. Jadi pilihan ini tuh nggak hanya sembarangan ketiga ini, karena tiap kitabnya punya fokus dan keunikan masing-masing, tapi semuanya tuh saling melengkapi ya. Nah yang pertama itu ada Ihya Ulumuddin oleh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Jadi kitab ini tuh membahas banyak banget tentang mulai dari ibadah, akhlak, sampai cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma buat dipelajari di kepala atau otak aja, tapi juga buat dipraktikkan di pesantren. Dan para santri juga diajarkan bagaimana cara mengamalkan ajaran ini supaya hidupnya itu lebih seimbang antara ilmu dan amal, seperti itu. Lalu yang kedua ada Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah Al-Bandari. Al-Hikam, dimana karya Ibnu Athaillah ini tuh berbeda dengan Ihya. Kalau Ihya itu kan buku yang panjang ya. Kalau Hikam itu lebih ke kumpulan kata-kata yang bijak, yang padat tapi penuh makna gitu. Dan walaupun pendek-pendek, maknanya pun juga dalam gitu. Dan para santri juga dibimbing supaya bisa merenungi setiap kalimat dan memahami hubungan antara hati, pikiran, dan diri mereka sendiri. Jadi bukan sekedar hafalan, tapi lebih ke kayak pengalaman batin seorang santri. Oleh ketiga itu ada Al-Insan Al-Kamil oleh Al-Jili, dimana karya Al-Jili itu bahas tentang manusia sempurna atau orang yang ideal secara spiritual. Nah kitab ini tuh ngajarin santri untuk tahu gimana caranya mendekat ke Allah, ke Tuhan, dan jadi pribadi yang lebih matang secara batin. Di pesantren itu biasanya kitab ini dipakai buat refleksi. Jadi santri itu nggak cuma paham teori aja, tapi juga belajar introspeksi dan pengembangan diri gitu. Jadi belajar antara tiga kitab ini, Ihya, Al-Hikam, dan Insan Al-Kamil, itu menjadi titik pemahaman bagi santri agar ilmu-ilmu mereka itu meresap dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sinilah tradisi pesantren ini bikin para santri itu nggak hanya cuman pintar ilmu agama aja, tapi juga paham makna hidup dan
dan tasawuf secara nyata. Oke teman-teman, slide keempat ya ini tentang metode pengajaran tasawuf khas di pesantren. Nah, di pondok pesantren Miftahul Muntadiin Ar-Ridho ini itu cara ngajarin tasawuf itu punya ciri khas sendiri. Jadi ada 3 metode utama yang dipakai dan masing-masing itu punya peran penting buat bantu santri mengerti ilmunya secara mendalam. Nah, metode yang pertama itu ada bandongan namanya. Nah, disebut bandongan itu di sini itu guru biasanya bacain kitab di depan kelas, terus para santri itu dengerin sambil mencatat biasanya. Dan cara ini itu bikin santri itu bisa fokus sama isi kitab dan menyimak penjelasan guru secara langsung gitu. Terus metode yang kedua itu ada serogan ya, itu apa ya. Nah, serogan ini tuh lebih ke personal. Jadi santri itu dibimbing satu persatu sama guru, dan biasanya guru itu bakal bertanya, ntar santri yang jawab, dan terus guru itu pasti ngasih koreksi atau penjelasan tambahan gitu. Dan metode ini tuh bikin santri bisa lebih dalam untuk memahami tiap bagian kitabnya dan langsung praktik kalau misalkan ada hal yang harus diamalkan gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada halaqah. Nah, halaqah ini tuh semacam kayak diskusi kelompok kecil. Nah, nantinya santri itu duduk melingkar, guru dan senior santri itu jadi fasilitator, dan mereka akan bahas isi kitab, terus saling tanya jawab, terus saling berbagi pendapat dan belajar dari pengalaman dan pemahaman teman-teman juga lainnya. Jadi dari ketiga metode pengajaran tasawuf ini itu bikin pesantren itu terasa hidup. Jadi bandongan itu bikin santri ngerti inti materi, serogan itu bikin mereka bisa mendalami diri sendiri, dan kitabnya dan halaqah itu bikin mereka paham bagaimana pendapat orang-orang lain gitu. Dan nggak hanya cuma di kepala aja, tapi juga sekalian mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu slide selanjutnya, slide kelima itu adalah tentang internalisasi nilai dan relevansinya. Jadi belajar tasawuf itu nggak cuma soal teori atau hafalan kitab aja teman-teman. Yang penting banget itu adalah bagaimana ilmu itu bisa masuk ke hati dan membentuk akhlak santri, atau dalam istilahnya itu biasa disebut dengan habitus. Nah, caranya itu bukan cuma dengan soal belajar klasikan di kelas itu aja, tapi juga melalui pembiasaan spiritual rutin, misalnya seperti zikir, wirid, atau riyadhah. Dan ini semua itu jadi kegiatan sehari-harinya para santri di sana. Dengan kegiatan rutin melakukan hal ini, jadi nilai-nilai tasawuf itu gak cuma dipahami secara teori aja, tapi juga kayak menjadi bagian dari kehidupan keseharian mereka gitu. Jadi kebiasaan yang membentuk mereka untuk berpikir, bersikap, dan bersosialisasi terhadap lingkungannya. Pak, intinya itu di pesantren ini ilmu tasawuf itu diajarkan agar santri itu nggak hanya cuman paham di kepala aja, tapi juga merasakan dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan begitu, akhlak dan kesadaran spiritual mereka itu berkembang secara alami, bukan sekedar kayak dipaksa, di-pressure gitu. Oke, kita akan berada di pembahasan yang terakhir ya, tentang kesimpulan. Jadi intinya itu dari semua yang kita bahas tadi itu bisa kita lihat bahwa pembelajaran tasawuf di pondok pesantren Miftahul Muntadiin Ar-Ridho di Nganjuk itu gak hanya gitu-gitu aja, dan pesantren ini itu berhasil menggabungkan kitab-kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, dan Al-Insan Al-Kamil dengan praktik sehari-hari, supaya ilmu tasawuf mereka itu gak hanya dipahami di kepala aja, tapi juga dirasakan di hati dan diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Dengan metode pengajarannya ada 3 tadi, kita ada bandongan, serogan, dan halaqah. Gak cuman ketiga itu gak cuman bikin belajar jadi efektif aja, tapi juga jadi jalur pewaris spiritual dari guru ke santri. Ditambah lagi dengan pembiasaan zikir, wirid, atau riyadhah mereka dalam kesehariannya itu juga membantu menanamkan nilai-nilai tasawuf, sehingga terbentuklah habitus spiritual yang kuat. Nah, pokoknya sebenarnya pesantren ini tuh nunjukin kalau belajar tasawuf itu nggak harus kaku atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Justru dengan kombinasi kitab klasik itu, metode khas pesantren, dan praktik rutin, santri itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang matang secara etika dan spiritual. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.